Injil gereja dalam dunia yang macam-macam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada tahun 80-an, waktu itu masih televisi hitam putih dan stasiun TV itu hanya TVRI. Ada satu film yang sangat terkenal, waktu itu saya masih kelas SD. Ada satu film yang sangat terkenal, judulnya Back to Eden atau Return to Eden. Ya, jadi judul filmnya itu Return to Eden. Nah, apa Return to Eden ini? Ya, saya senang sekali. Dia ingin mengembalikan dunia yang porak-poranda ini ke dalam dunia yang sempurna seperti masa di Eden. Nah, Bapak Ibu, itu film itu sangat menyenangkan sekali, Bapak. Karena film itu sangat membahagiakan bagaimana hidup yang manusia yang sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya diciptakan Tuhan untuk sempurna, Bapak. Untuk bahagia, bukan untuk kekurangan. Ya, makanya kita ini selalu mengeluh-ngeluh saja di dunia ini karena kita sudah jatuh ke dalam ketidaksempurnaan. Itu problema kita. Nah, begitu juga gereja, Bapak Ibu. Mengapa Allah membangun gereja? Mengapa Injil harus diberitakan? Mengapa Yesus harus mati dan bangkit? Supaya return to Eden. Kembali ke Eden. Singkat saja. Supaya kita kembali kepada hakikat kita yang sebelumnya, hidup yang sempurna. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian dengan kitab Wahyu, itu banyak sekali kemiripan. Itu sebenarnya return to Eden. Ya, banyak sekali kemiripannya di kitab Wahyu, di kitab Kejadian ada, di kitab awal ada taman, ada 4 sungai. Begitu juga nanti di akhir dunia kembali lagi ke taman itu. Jadi kembali kepada hakikat kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka untuk proses pengembalian ini, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, akibat Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi inilah Bapak Ibu, saya perlu kasih tahu, mengapa saya percaya Alkitab ini firman Allah yang terbenar. Karena di dalam Alkitab ini satu-satunya diajarkan adanya dosa warisan. Lain tidak ada. Kebenaran, salah satu mengukur kebenaran adalah kesesuaian dengan kenyataan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Keyakinan lain tidak percaya dengan dosa keturunan, tapi Alkitab percaya dengan dosa keturunan. Realitanya bagaimana? Apakah tidak ada dosa keturunan? Dosa keturunan ini artinya Bapak Ibu, dosa warisan ini bukan dosa Adam kamu tanggung, tapi akibat dosa Adam kodrat kita sudah rusak. Kenyataannya bagaimana? Jelas lebih benar, lebih sesuai dengan realita dosa warisan, bahwa manusia sudah rusak kodrat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, background saya heavy metal. Saya mau beri satu musisi rock terkenal di dunia, namanya Brian Hedwell. Dia punya grup Korn, sangat terkenal. Dia seorang morfinis, free sex, penggemar musik keras yang luar biasa. Sampai pada satu hari dia menyeberang jalan, dia minum, dia mengisap morfin begitu tinggi sehingga dia mau mati, mau mencampakkan dirinya di kereta api. Tapi malam itu dia masih selamat dan dia berdoa di kamarnya. Di manakah Allah itu? Lalu Tuhan Yesus menjawab melalui penginjil, dan setelah itu dia begitu kacau balau hidupnya, kawin cerai dengan istrinya, anak-anak tunggalnya perempuan itu suka memaki-maki karena meniru syair-syair lagu yang dikarang oleh bapaknya. Ya, itu sangat terkenal Bapak Ibu. Grup Korn ini sangat terkenal. Kalau mau lihat aja di Google. Hebat sekali. Ya. Dia sadar Bapak Ibu. Lalu dia membayangkan, lalu dia membuat satu
satu bukunya sangat bestseller, judulnya Save Me From Myself. Selamatkanlah aku dari diriku. Karena di dalam diri kita ini, Bapak Ibu Saudara, jatuh dalam dosa, kita bukan hanya kerusakan, mengalami kerusakan gambar dan rupa itu, tapi manusia itu menjadi gambar dan rupa setan. Itulah yang dikatakan Brian Hebert, diriku, selamatkanlah aku dari diriku. Di dalam diri kita ini ada monster yang mengerikan, ada bibit iblis yang begitu mengerikan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat manusia sekarang, tindakannya semua abnormal. Banyak yang abnormal. Coba lihat sekarang apa yang terjadi sekarang. Rusia dengan Ukraina. Normal itu menurut Bapak Ibu. Saya dengar itu Bapak Ibu, setiap 1 jam Rusia menghabiskan uang 26 miliar untuk membunuh orang Ukraina. Ini normal enggak atau abnormal? Abnormal ya. Padahal si Vladimir Putin itu orang Kristen loh. Kok begitu? Kenapa bukan uang yang 26 miliar per jam itu dikasih untuk orang miskin? Dikasih sama pendeta asing. Saya yakin dia diberkati oleh Tuhan. Mengapa kasih membunuh orang? Yang dibunuh juga bukan agama lain, agama Kristen juga, orang Yahudi juga. Abnormal. Kenapa? Karena gambar iblis itu. Jadi rusak. Inilah yang dikatakan oleh Brian Hebert, save me from myself. Selamatkanlah dari diriku. Jadi Alkitab lebih sesuai dengan kenyataan bahwa manusia itu punya dosa warisan. Amin.